Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru penggerak, saya Karmila, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Majene. Kali ini saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen 1996. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Pada saat memvalidasi tindakan yang salah, guru harus memahami alasan kenapa siswa melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga dapat memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan antara keyakinan dan tindakan yang salah. Kasus 1. Pada saat pelajaran IPA, Agung sempat marah-marah kepada temannya Fidela karena ditegur tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Karmila. Kebetulan hari itu, Ibu Karmila tidak hadir karena sedang mengikuti lokakarya guru penggerak dan digantikan oleh Pak Parman sebagai guru honor. Pak Parman memberikan tugas dan menginstruksikan supaya tugas tersebut dikerjakan. Agung tidak mengindahkan hal itu dan memilih untuk menyalurkan hobi menggambarnya. Saat itulah Fidela menegur Agung supaya mengerjakan tugas yang diberikan. Namun Agung tidak mengindahkan, bahkan marah serta memaki-maki Fidela hingga menangis. Setelah itu, Bu Karmila memanggil Agung dan mencoba menerapkan segitiga restitusi yang baru saja dipelajarinya pada kegiatan PGP. Selanjutnya, mari kita simak penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Agung. Iya, Bu. Ya. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama, Agung Bu. Ya. karena sudah bersedia memenuhi panggilan Ibu. Baik Agung, kemarin Ibu mendapatkan laporan dari Fidela, katanya Agung membuat Fidela menangis. Apa betul seperti itu, Agung? Betul, Bu. Waktu itu saya memang kesal sama Fidela, Bu. Kamu kesal kenapa? Pasti kamu punya alasan. Ya, Fidela itu selalu mengganggu kesenangan saya, Bu. Dan dia juga menuduh saya tidak mengerjakan tugas. Oleh karena itu saya kesal, Bu. Kemarin sebenarnya saya sudah mengerjakan sebagian tugas IPA yang diberikan oleh Pak Parman. Lalu karena saya bosan, akhirnya saya memilih untuk menggambar, Bu. Fidela menuduh saya tidak mengerjakan tugas. Padahal tugas yang saya belum selesaikan sisa 1 nomor, Bu. Dan akhirnya saya memaki-maki Fidela, Bu, sehingga dia menangis, Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah, Iya. karena kamu kan dituduh tidak mengerjakan tugas, padahal sisa 1 nomor yang tidak kamu kerjakan. Nah, kalau Ibu berada di posisi kamu, mungkin juga akan marah dan kesal seperti itu. Iya, Bu. Tidak apa-apa, Agung. Saya paham dengan apa yang Agung lakukan, karena Agung punya alasan. Untung saja Agung tidak berbuat yang lebih parah daripada itu. Iya, Bu. Sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas. Tindakan Agung yang memaki-maki Fidela, apakah kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Ya, keyakinan kelas apa yang Agung sudah langgar? Sipakalakbi, Bu, atau saling menghormati teman. Agung, salah satu keyakinan kelas kita adalah sipakalakbi, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan saling menghormati.
Nah, ketika kita menghormati orang lain, itu sama halnya dengan kita menghargai atau menghormati diri kita sendiri. Apakah Agung paham itu? Iya Bu, saya paham. Baik. Sekarang kalau misalkan Agung sedang marah, apa yang Agung bisa lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saya harus lebih sabar lagi Bu. Ya, betul sekali Agung. Apakah Agung bersedia memperbaiki masalah ini? Siap Bu, saya bersedia. Sekarang, tindakan apa yang Agung bisa lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Fidela Bu dan menyampaikan ketika saya membuat suatu kekeliruan, tolong tegur saya dengan cara yang baik Bu. Karena saya paham Fidela melakukan itu karena ingin melihat saya sebagai teman yang bertanggung jawab. Alhamdulillah Agung sudah paham dan menyadari kesalahannya. Dan ingat untuk selalu menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik Bu, terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah saya akan selalu mengingat dan menerapkan keyakinan-keyakinan kelas kita Bu. Iya, sama-sama Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Agung Purnomo dari kelas 7 Albert Einstein, SMP Negeri 3 Majene. Setelah saya melakukan diskusi dengan Bu Guru, saya merasa sangat senang karena dapat mencari solusi terbaik dari permasalahan saya. Saya juga merasa didengar dan dipahami oleh Bu Guru, sehingga saya menyadari kesalahan yang saya perbuat dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Hari Senin yang lalu, Fidela terlambat mengikuti upacara bendera. Dia tampak berdiri di barisan khusus dengan murid-murid yang terlambat. Menurut laporan guru piket, bahwa Fidela sering terlambat datang dan itu terjadi hampir tiap hari. Apabila ditanya alasannya, Fidela hanya diam saja dan murung. Sebagai wali kelas, saya kemudian memanggil Fidela untuk melakukan penerapan segitiga restitusi pada kasus yang dialami Fidela. Terima kasih Fidela, karena Fidela sudah bersedia hadir memenuhi panggilan Ibu. Apakah Fidela tahu kenapa Ibu memanggil Fidela? Iya, Bu. Baik, Fidela. Alhamdulillah kalau kamu sudah tahu. Bisa cerita sama Ibu? Iya, Bu. Sebelumnya saya minta maaf karena saya selalu terlambat datang ke sekolah. Ya, kamu terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya bukan? Iya, Bu. Jadi, saya terlambat datang ke sekolah karena saya harus mengantri menggunakan kamar mandi di rumah saya. Saya anak tertua di keluarga saya. Adik-adik saya ada 5 orang. Mereka semua sudah bersekolah. Saya harus mengalah dengan mereka. Jadi, nanti saya bisa mandi ketika adik-adik saya juga sudah mandi. Biasanya jam 7 saya baru bisa mandi, Bu. Memangnya jam berapa kamu bangun, Nak? Dan jam berapa adik-adik kamu bangun? Saya biasa bangun jam 6 pagi, Bu. Adik-adik saya pun begitu. Baik, Fidela. Ibu sangat memahami keadaan kamu. Kamu terlambat karena kamu mengutamakan kepentingan adik-adik kamu. Sebagai kakak tertua, kamu begitu peduli dan sangat perhatian kepada adik-adik kamu. Ibu sangat bangga kepada kamu. Terima kasih, Bu, sudah memahami saya. Ya, kamu boleh saja memiliki sikap seperti itu. Namun, kamu harus memikirkan cara lain agar kamu tidak terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas. Terlambat datang ke sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tarate, Bu, atau sikap taat pada aturan. Betul sekali, Fidela. Jadi, salah satu keyakinan kelas kita adalah tarate atau yang dalam bahasa Indonesia disebut kedisiplinan atau keteraturan. Nah, tarate ini adalah perilaku atau sikap yang taat terhadap aturan atau tata tertib. Apakah Fidela paham itu? Iya, Bu, saya paham. Baik, Fidela. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Saya akan berusaha untuk bangun lebih awal daripada adik-adik saya, supaya saya tidak terlambat lagi dan adik-adik saya
tetap bisa berangkat ke sekolah seperti biasanya, Bu. Fidela sudah paham dan menyadari kesalahannya. Dan ingat untuk selalu menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik, Bu. Terima kasih atas nasihatnya, Bu. Insya Allah, saya akan selalu mengingat keyakinan-keyakinan kelas kita, Bu. Terima kasih, Fidela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidela, kelas 7 Albert Einstein, SMP Negeri 3 Majene. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu Guru, alhamdulillah saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan saya. Insya Allah, saya akan menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati, agar saya bisa lebih disiplin, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.